Sebagai pengacara ternama di tanah air bahkan mancanegara, sosok Hotman Paris Hutapea memang tidak pernah lepas dari sorotan. Meskipun dirinya merupakan pribadi yang ceria dan kerap membantu orang kesulitan, namun jika mencari-cari masalah dengan dirinya, khususnya yang berbau hukum, siap-siap untuk diusut hingga tuntas. Hal itu pula terjadi kepada seterunya Rasman Arif Nasution yang dilaporkan oleh Hotman ke polisi bersama mantan kliennya Iklim Hakim atas dugaan pencemaran nama baik. Lantas seperti apa ketegasan Hotman Paris Hutapea yang menyebutkan bahwa dirinya akan terus mengejar Rasman Arif Nasution dan tidak akan ia lepaskan dari jerat hukuman. Namun, selain dengan Hotman, Rasman pun juga tengah berseteru dengan mantan kliennya Dr. Richard Lee. Kembali menjalani sidang lanjutan, seperti apa momen tegang dan juga mencekam saat suasana persidangan berubah menjadi saling adu mulut, bahkan saling dorong-mendorong. Bagaimana pula pihak tim kuasa hukum Richard Lee menyesalkan sikap Rasman yang menurut mereka sikap Rasman di pengadilan tersebut bukan merupakan contoh baik sebagai advokat. Benarkah mereka tidak akan gentar untuk menghadapi Rasman? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, perseteruan antara pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dengan Rasman Arif Nasution hingga kini masih bergulir panas. Ya, seperti diketahui, Hotman melaporkan Rasman dan mantan kliennya Iklim Hakim ke Mabespori atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Seolah menabuh genderang perang, Hotman pun dengan tegas melontarkan pesan untuk Rasman agar bersiap-siap. Karena dirinya tidak akan melepaskan sang seteru dari jeratan hukum. Hingga ujung dunia sekalipun, Hotman secara tegas akan terus mengejar Rasman tanpa ampun. Tentang Rasman, yang saya dengar, yang di Medan, dugaan ijazah palsu sudah naik ke penyidikan di Medan. Laporan dari Samsul ya, yang di Medan sudah naik ke penyidikan. Ya, yang laporan saya kita harapkan segera. Pokoknya Rasman nggak boleh lepas dari hukum. Gua akan kejar kemanapun. Hai botak, seolah-olah saya takut sama dia. Justru waktu pertemuan di Mabes itu kan keharusan, kalau undang-undang ITE kan harus ada formalitas berdamai. Yang duluan ngegos itu gua, karena apa? Waktu saya masuk dia sudah ada puluhan laki-laki di sampingnya. Iya kan? Saya hanya memang saya hanya 2 bodyguard, itu wajar, memang saya kemana-mana ada bodyguard. Begitu saya masuk, saya yang duluan. Ngapain gua damai sama si botak ini? Tentu saja, tidak heran jika Hotman Paris Hutapea sangatlah geram dengan apa yang dilakukan oleh seterunya. Pasalnya, Rasman Arif Nasution tidak hanya diduga mencemarkan nama baiknya, bahkan menyebut Hotman memiliki kelainan seksual. Dengan cepat dan tegas, Hotman pun langsung melaporkan Rasman karena baginya sudah tidak ada lagi kata maaf bagi Rasman atas semua perbuatannya. Apaan itu kata-katanya itu semua? Pertama Pak, dia bikin press release menggunakan kata-kata yang sangat memfitnah, tanpa harusnya kan SOP pengacara itu kan somasi dulu, undang dulu, lawannya benar gak kau berbuat begitu, klarifikasi dulu dan tidak menyebutkan nama. Terus dibilang lagi saya punya penyakit kelainan seksual. Ya kan, dia kan bukan dokter.
Dia tidak punya kualifikasi untuk itu. Jadi harus dia sampai masuk ke pengadilan. No mercy, no maaf. No mercy, no maaf. Sampai hari ini belum ada perdamaian dan kemarin itu kan pengacaranya nunjukin isi-isi pembicaraan WA dengan si itu. Nggak ada kaitan, itu kan mediasi. Gue bilang aja jawabnya singkat. Emang gue dulu mesra sama dia, gue bilang sambil gue pegang punggung Iklim makin. Sementara dia kan berusaha mendekati dulu kan, nggak mau. Gimana mau lah, masih botak dari bahasa Inggris kayak gini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan tingkat penyidikan. Saya tidak akan menutup diri, tidak akan bersembunyi dari media. Karena sejatinya sebagai seorang lawyer profesional, akademisi, sekaligus saya sebagai seorang politisi dan juga sedikit pengusaha, saya harus gentle. Karena itu tidak pun kalian tanya, saya sudah info. Benar kan? Bahwa saya akan memenuhi panggilan. Setelah melewati drama yang penuh intensitas tinggi 6 September 2022 lalu, Hotman, Rasman dan juga Iklima sebenarnya sudah dipertemukan dalam agenda mediasi di Bareskrim Mabes Polri. Namun sayang, momen tersebut berujung kisruh sehingga gagal menemukan kata sepakat. Alhasil, kini kasus tersebut terus bergulir dan akan menuju ke babak persidangan. Lantas, seperti apa tanggapan Rasman Arif Nasution atas ultimatum yang dilontarkan Hotman Paris Hutapea dan tidak akan melepaskannya dari jeratan hukum? Dia kan sekarang ini kayak membela orang susah, yang si Anu itu, ini ada anak kayak diperkosa, ini kan ada ya? Ya Allah, tanya aja bagaimana dia ke Kim. Kim itu kan data, fakta. Hotman, kau itu bilang di awal Kim itu bukan siapa-siapa. Begitu kita belakangan sorot hajar dia, ngaku ada hubungan khusus. Terakhir depan mediasi Kombes dia bilang pacaran. Itu apa namanya? Jadi nggak usahlah kau bersandiwara. Nggak usah bersandiwara. Terus itu yang dia waktu syuting itu cium satu orang itu kan, cewek itu, walaupun itu dalam bentuk apa namanya. Jadi gini, kau nggak usah bungkus. Tapi bagi saya, Hotman sudah tiara. Tunggu proses hukum dari saya. Karena Evi dia ini semua membuat laporan. Begitu tidak terbukti, kau bisa kejar. Mediasi itu sudah mentok dan di situ sudah ada jawaban dari Hotman bahwa mereka pacaran. Sehingga seluruh data yang diberikan Kim kepada saya dengan surat pernyataan itu artinya benar terjadi atas nama pacaran. Monggo, itu urusan mereka. Tapi kalau saya diseret-seret nggak bisa. Lalu itu sudah close. Kenapa? Sudah kirim surat. Kenapa? Itu sudah selesai. Nggak perlu lanjutkan itu. Harusnya mereka yang kita kejar. Satu berbohong. Nah pertanyaannya kan Kim ngadu ke saya, buat surat dugaan pelecehan. Apa itu namanya? Sekarang bilang malpraktek, enak aja. Nah kemudian Hotman bilang, oh saya ini pacaran. Terus selama ini bilang ada orang suruh di Mangga Besar segala macam. Jadi nggak usah dibungkus-bungkus. Orang sudah tahu. Janganlah kita menjadi orang yang munafik. Kalau you masih coba-coba sama saya, kita lawan. Selain dengan Hotman, Rasman pun juga tengah berseteru dengan mantan kliennya Dr. Richard Lee. Kembali menjalani sidang lanjutan, seperti apa momen mencekam saat suasana persidangan berubah menjadi saling adu mulut, bahkan dorong-mendorong. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Dwi Andika. Jangan lupa untuk saksikan Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow, Intens. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Tak hanya dengan Hotman Paris Hutapea, Rasman Arif Nasution juga saat ini tengah berseteru dengan mantan kliennya Dr. Richard Lee.
Kemarin, Selasa 20 September 2022, sidang gugatan Rasman kepada Richard Lee pun kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, alih-alih menemukan titik terang, sidang yang beragendakan pendapat saksi ahli penggugat itu dari awal hingga akhir penuh dengan keributan. Bahkan diwarnai dengan aksi saling tunjuk di ruang sidang. Pengadilan negeri pun seolah bak menjadi medan pertempuran. Menurut Rasman, dirinya dan tim kuasa hukum tidak terima dengan sikap tim kuasa hukum Dr. Richard Lee yang seolah terlalu menyudutkan dirinya dan membahas hal melebar kemana-mana. Termasuk bertanya soal kode etik, pengadilan pajak, ijazah, bahkan perihal kartu nama ditanyakan berulang-ulang kali. Kalau itu berarti jawabannya yang mulia, jawabannya apa gitu kan? Iya. Dari kemarin nanya konteks dulu. Bertanya dia Kemarin kau nanya terus kau. Saya yang mulia. Kalau nggak kuat di luar, sudah bilang kan? Iya. Jangan di sini naik kayak gini. Bentar ya. Saya nggak kenal siapa-siapa. Saya bertanya tahun berapa di mana? Iya. Yang mulia sudah silap. Saya itu saja. Lanjut ya. Apa yang mulia? Perkaranya pelapor. Yang mulia apa hubungannya dengan apa tidak? Masih karena saya ini sekarang penggugat. Kalau aku kuasa hukum, politik kau. Kau tahu, saya nggak sedang-sedang melaporkan yang mulia ke saya. Ini ya Mas ya. Saya nggak takut yang mulia. Tadi memang ada sedikit keributan, tapi sebenarnya menurut kami sebagai kuasa hukum itu merupakan suatu ketidakprofesionalan dari kuasa hukum tergugat. Ada sedikit perdebatan yang menurut kami tidak perlu ya sebagai pengacara profesional yang sudah berkali-kali sidang dan seperti baru belajar bersidang menurut kami. Jadi ya kami mohon maaf apabila kepada majelis hakim juga apabila memang tadi sedikit ada kekacauan, tapi kami menganggap hal tersebut tidak perlu terjadi. Saya ini masih ngantuk. Dengan Bu Ida tadi satu pesawat. Saya ini, insya Allah, alhamdulillah, 1 minggu itu saya di Jakarta itu 1 malam. Besok udah terbang lagi. Jadi saya itu sidang di mana-mana, kepala daerah, pengusaha. Jadi bukan apa-apa ya. Mereka bukan malah mempertahankan argumentasi hukum mereka untuk membela secara administratif atau perdata kliennya, tapi merembet kemana-mana. Ijazah saya, benar kan ditanya kemarin? Sahabat saya Pak Dede Agung bertanya ya, bertanyanya normatif saja, sesuai dengan dalil yang kami ungkapkan di dalam rekonvensi kami. Tadi kan saksi pertama adalah ajudannya Pak Agung ya, katanya ajudannya Rasman katanya. Katanya sudah ikut bekerja lama kan, sudah puluhan tahun ya, gitu. Lalu ketika itu ditanyakan oleh Pak Agung, saudara saksi, sudah bekerja itu dari kapan gitu kan? Kalau mulai dari 2014 ditanya sama Pak Agung, 2014 itu Rasman sudah pengacara atau bukan? Sempat terjawab oleh si saksi itu ngomong, belum. Lalu dari kubu sana marah-marah, teriak-teriak, wah gitu kan? Bikin heboh di pengadilan. Itu seharusnya contempt of court. Kami lihat hakim mungkin berpandangan lain ya, ingin menjaga jalannya pengadilan atau menjaga marwah pengadilan. Ya itu terserah, kami hormati kepada majelis hakim. Tapi kalau menurut hemat kami itu sudah suatu perbuatan contempt of court seharusnya. Ya, majelis hakim berwenang mengusir pihak-pihak yang membuat kegaduhan di ruang pengadilan. Dalilnya begini loh, saya memakai jasa misalnya ada orang mengaku punya restoran makanan enak. Tentu kan saya akan tanya, situ kuliah masak dari mana? Belajar masak dari mana? Iya kan? Bener nggak Anda ahli masak? Gitu kan biasa dong. Nah sekarang gini kan, dia kan mendalilkan diri dia karena dipakai oleh klien kami jasanya dulu kan sebagai pengacara kan, wajar dong kalau ketika akhirnya dipertanyakan kartu namanya, ya kan, latar belakang pendidikannya dan sebagainya, ya nggak boleh marah, ngapain marah? Tidak hanya di ruang sidang, bahkan kericuan pun kembali terjadi setelah sidang selesai. Di luar ruangan, Rasman dan kuasa hukum Dr. Richard Lee tampak terlibat aksi saling dorong hingga membuat kegaduhan di koridor pengadilan. Kemudian, yang semakin membuat Rasman merasa tidak terima, yakni pihak Dr. Richard Lee tidak menanggapi prestasinya saat masih menjadi kuasa hukum. Di antaranya adalah menangguhkan 2 kali penahanan sang klien di Polda Metro Jaya.
Ia pun juga menantang Richard Lee untuk bersiap-siap untuk membayar apa yang seharusnya memang ia dapatkan. Cara bertanyanya menyudutkan dan nampak bahwa mereka itu kewalahan. Nah, jadi ahli tadi menjelaskan, saya hanya simpulkan saja. Pertama, apakah sah perjanjian? Sah atau tidak perjanjian Razman dengan Richard Lee? Jawabnya sah. Yang kedua, apakah cakap Razman dengan Richard Lee? Jawabnya cakap. Yang ketiga, apakah ini firma atau tidak firma? Athena atau bukan Athena? Itu sah perjanjian. Jelas itu. Prestasi saya sudah beri bantuan hukum. Dia ditahan, dia ditangkap, 2 kali saya lepaskan. Di luar itu di Polda Sumsel saya bantu. Di luar itu di Surabaya saya bantu. Dia bayar tiap bulan. Ini kan fakta. Kenapa mesti menghindar kemana-mana? Apakah pemutusan kontrak ini melawan hukum atau tidak? Jelas perbuatan melawan hukum. Kenapa? Karena sudah ada prestasi saya. Berikutnya, apakah sudah ada mediasi antara kami? Upaya sebelum dimediasi di sini ada. Tapi dia dengan pura-pura membuat WA ke saya. Mulai hari ini saudara tidak boleh lagi. Yang kedua, dia pura-pura suruh saya review. Review yang itu, yang lalu apa yang saya lakukan? Jadi dia bermaksud menghilangkan prestasi saya, tapi dengan membuat minta review baru. Sementara ketika dia saya bebaskan, ditangguhkan, dia mengatakan bukan saya. Pemutusan hubungan kerja ini ataupun kontrak ini ya, selajimnya memang seperti yang disampaikan ya, harus para pihak sepakat. Tapi saat ini Dr. Richard tidak bisa bergerak apa-apa karena ya saudara Razman itu tidak memberikan ruang, hanya mau menerima pembayaran tapi pekerjaan tidak mau dilakukan. Atas kekacauan yang terjadi, pihak tim kuasa hukum Richard Lee pun juga menyesalkan sikap Razman yang menurut mereka bukan contoh baik bagi seorang advokat. Benarkah mereka tidak akan gentar untuk menghadapi Razman dan segala arogansinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sebagai seorang advokat, tentunya seseorang dituntut untuk memberikan contoh yang baik di mata publik. Terlebih soal sikap yang seharusnya ataupun tidak dilakukan karena berkaitan dengan hukum. Sikap Razman Arif Nasution yang dianggap sebagian pihak penuh arogansi, diakui oleh pihak kuasa hukum Dr. Richard Lee sangatlah mereka sayangkan. Karena menurut pihak Dr. Richard Lee, hal tersebut tidak mencerminkan perilaku yang baik sebagai seorang advokat. Apalagi ini bukanlah pertama kalinya terjadi. Ya, pernah pula dalam agenda mediasi beberapa waktu lalu, pihak Razman pun lagi-lagi membuat keributan, berteriak, bahkan sampai menunjuk pihak Richard Lee. Lantas benarkah tim kuasa hukum Dr. Richard Lee pun sempat ikut terpancing dan tersulut emosi atas sikap pihak Razman Arif Nasution? Sebenarnya apa nih yang mau ditanyakan? Sebenarnya kami ini malu. Ya, malu itu bukan dalam rangka apa. Advokat ini ya teman-teman, ya harus jadi contoh teladan ya. Yang ditunjukkan ke masyarakat itu haruslah yang baik-baik ya. Karena kami ini advokat ini dianggap mengerti hukum. Tapi tadi sama-sama kita lihat ya teman-teman ya, walaupun itu bukan kami yang lakukan ya, bukan dari kubu tergugat ya Pak Agung ya, bukan dari kubu tergugat Pak Kumar, tapi dari sebelah sana, aduh itu ada contoh yang kurang baik disaksikan oleh masyarakat. Ya lagi-lagi ya dari kubunya Pak Razman, kenapa sih selalu hobi sekali gitu di pengadilan itu bikin gaduh, berisik, teriak-teriak itu kan nggak pantas dilihat oleh masyarakat. Ya apalagi tadi forumnya kan forum
pengadilan ya, di pengadilan yang terhormat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini sudah berulang kali loh gitu loh ya. Dulu pertama saat kami menunggu mediasi, dia datang ke kami teriak-teriak apa maksudnya. Tadi di pengadilan sendiri sampai mengancam akan melaporkan hakim gitu kan, tadi teman-teman lihat sendiri, masih laporkan itu hakim ya. Lalu tadi juga menunjuk kepada pihak kami ya, kepada pihak kuasa hukum tergugat, akan saya kuliti gitu. Maksudnya itu dikuliti itu apa gitu kan. Pak Rasman udah berubah jadi perajin kulit. Dr. Richard Lee menyampaikan di tim kita tetap menjaga diri untuk bersabar, tidak terpancing untuk melakukan hal-hal di luar keinginan sebagaimana yang mereka kehendaki begitu. Pertama misalnya terjadi keributan, apalagi sampai berselisih kontak fisik, memang kami dilarang. Dan bukan cuma Dr. Richard yang melarang, memang kami juga menjaga diri karena kita mewakili klien itu bukan untuk bertarung model UFC. Ada banyak ya, salah satunya gini ya, kalau kita pilih pengacara, kita kan pilih pasti yang benar-benar nyaman, yang bisa komunikasi dengan kita dengan baik ya. Kita nggak pengen pengacara ini bertindak di luar dari kuasa klien ya. Nah ini yang saya rasakan sih, jadi yang saya rasakan pengacara saya ini bertindak di luar dari apa yang saya inginkan. Ya, dan beberapa kali saya juga ngerasa seperti saya diintimidasi. Di sisi lain, meski menurut pihak Dr. Richard Lee, Rasman Arif Nasution kerap kali menunjukkan sikap yang penuh arogansi. Namun, Dr. Richard Lee dan kuasa hukumnya mengaku tidak gentar. Mereka pun akan terus maju dalam persidangan yang akan kembali digelar pada pekan depan. Kali ini, pihak Dr. Richard Lee pun juga akan membawa bukti-bukti yang akan menjelaskan duduk perkara antara perjanjian dengan Rasman saat masih menjadi pengacara hingga dicabut kuasanya. Saya kan sebagai klien kan membayar secara profesional. Harusnya beliau juga memperlakukan saya sebagai klien yang profesional. Saya juga nggak mau berantem, apalagi kan dengan tim saya sendiri, dengan pengacara saya. Dan beliau adalah salah satu orang yang awalnya saya hormatin sekali. Dan saya hanya mencabut kuasanya saja. Sebenarnya saya hanya mencabut kuasanya aja, tapi beliau kan tetap pengacara perusahaan saya. Tapi karena beliau kita memberikan kerjaan, kita berikan pekerjaan, tapi beliau tidak mengerjakan dengan beberapa surat, ya akhirnya perusahaan memutuskan untuk diputus kontraknya. Kalau teman-teman nih sekarang udah keluar duit ratusan juta ya, bayar lawyer, tapi lawyernya nggak memberikan apa yang diharapkan oleh teman-teman semua, gitu kan? Nah, ya mendingan stop, gitu kan? Ngapain terus-terusan keluar duit, gitu loh. Dan Dr. Richard pun tidak semena-mena menyetop. Dr. Richard itu nyuratin dulu ya, Pak Agung ya, nyuratin dulu, Pak Rasman, ini saya kasih tugas A, B, dan C, dan D. Pak Rasman tolong lakukan dong tugasnya. Sampai bukan cuma sekali loh, itu beberapa kali. Tapi ternyata tidak dilakukan juga. Yalah, gimana dong? Minggu depan teman-teman masyarakat mohon doanya dari tim kuasa hukum Dr. Richard Lee. Insya Allah kami akan hadirkan bukti ya Bang ya. Surat dulu. Bukti surat dulu, daftar bukti tertulis dulu. Agenda insya Allah masih sama hari Selasa pekan depan. Tanggal 27 ya. Saya jalan terus bos, seperti tadi kan. Udah senang dibawa, selesai. Cuma saya nggak pernah mau, saya intelek. Jadi yang saya sedih itu cara bertanyanya itu bos. Kan kita sudah bisa jawab. Sahkah perjanjian saya dengan Richard? Sah. Ada nggak prestasi saya? Ada. Ada nggak wan prestasi? Tidak. Yang wan prestasi dia tidak bayar. Lihat. Terus sah perjanjian sah. Terus dia melawan hukum nggak? Melawan. Sudah. Nanti bayar 20,7 M. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.